Korban itu kan dimensinya ibadah ya, dimensinya apa? Ibadah. Tapi juga bisa kita pahami korban itu ada dimensi apa? Sosial. Sehingga korban ini karena ada dimensi sosial. Dimensi sosialnya apa Pak? Apa Pak Qadir? Berbagi atau sharing kepada orang fakir dan miskin. Yang di-sharingkan apa? Daging. Berarti semakin banyak semakin bagus. Kalau ibadah sosial kan macam itu. Semakin jumlah dagingnya banyak, semakin bagus. Karena korban itu kan dimensinya sosial, berarti semakin banyak daging semakin bagus gitu. Karena dimensinya sosial, berarti ada ilah. Ilah itu alasan munculnya sebuah hukum. Bisa dilakukan ijtihad kembali itu. Ya, termasuk Majelis Tarjih itu sudah melakukan halakoh tarjih atau seminar nasional fikih korban kontemporer. Ini berkaitan dengan fikih korban kontemporer yang nanti secara khusus membahas apa? Korban keroyokan. Maksud korban keroyokan itu apa? Korban keroyokan itu dari kata ngeroyok gitu Pak. Nanti sudah saya sampaikan ya. Maksudnya setiap orang ngeroyok ingin korban dengan bayar semampunya tadi, bisa 50.000, 100, atau bahasa kita tadi korban apa? Saweran atau urunan, tapi urunannya terserah ya. Soalnya urunan kadang juga yang patungan itu. Ya, tapi maknanya dipahami urunan yang saweran tadi Pak. Kenapa kok apa muncul korban saweran atau korban keroyokan Pak? Biasanya alasannya apa Pak? Pembelajaran. Yang berikutnya apa? Kebanyakan sekolah Pak. Ya. Sekolah. Ya. Nah, itu yang umum dilakukan di masyarakat, alasannya pembelajaran. Tapi ada alasan yang lebih dari sekedar pembelajaran, yaitu berharap apa? Sekarang ada sapi raksasa yang harganya 100 juta Pak. Kalau bahkan ada sapi raksasa itu 200 juta. Kalau cukup mahal itu Pak. Kalau misalnya 7 orang itu kuat atau enggak Pak? Enggak kuat gitu. Enggak kuat. Nah, padahal sapi raksasa itu juga menambah syiar korban gitu loh. Sehingga untuk menghasilkan sapi raksasa yang ditempuh apa? Melakukan korban keroyokan. Yang berikutnya kadang, kalau sekarang tadi seharga satu sapi itu 3 juta. Kalau dalam satu kelompok itu 7 orang, berarti 7 kali 3 berapa Pak? 21. Kemudian kalau 2 kelompok, berarti 21 kali 2 berarti 42. Itu dapat 2 sapi. Tapi kadang harga 42 atau mungkin ditambahi sedikit lah itu, taruhlah 50 juta. Dibanding 2 sapi itu 50 juta bisa mendapatkan sapi yang lebih besar, sehingga nilai dagingnya lebih banyak. Tapi itu apa tadi? Tidak pakai patokan tadi, keroyokan, dibanding orang yang syirka sesuai dengan syar'i. Ini kan alasan tuh Pak, untuk memunculkan tentang korban apa? Keroyokan. Kemudian berikutnya kita tadi sudah pahami bahwasanya korban itu sunnah kifayah, sunnah yang kolektif gitu. Sunnah yang apa? Kolektif. Definisi keluarga dalam konteks modern itu mengalami perkembangan. Keluarga itu tidak harus ada seorang suami, istri, kemudian anak. Tapi keluarga itu berkembang secara sosiologis.
Kita ada keluarga PCM Sugi Waras, yang diranting keluarga ranting siapa? Dalam yang lebih besar keluarga PDM Bojonegoro. Kemudian dalam konteks yang lebih besar ya keluarga PW Jawa Timur. Sehingga kalau ini dipahami keluarga dalam konteks modern, berarti tadi PCM Sugi Waras sebagai keluarga boleh korban keroyokan, diniatkan untuk semuanya, semua apa? Warganya. Seluruh manusia. Nggak bisa dipahami ya, maksud logika korban keroyokan ya. Kemudian dari segi pendalilannya yang membedakan, ternyata al-hadyu dengan udhiyah itu berbeda. Al-hadyu untuk orang haji, udhiyah untuk orang yang korban biasa. Nanti juga ada akikoh untuk anak orang yang meninggalkan kewajiban haji kena apa? Dam. Ini semuanya dengan menyembelih hewan, tapi konteksnya bisa berbeda. Dan hadis Jabir ibn Abdillah tadi kan konteksnya untuk apa? Hadyu, penyembelihan untuk orang haji, bukan untuk korban. Kenapa dalil itu kita bawa untuk korban, sedangkan dalil korban tadi, korban itu untuk satu keluarga. Lah sekarang konteks di zaman modern, keluarga itu tidak hanya dipahami kecil, tapi juga ada keluarga apa tadi, PCM Sugi Waras dan seterusnya, keluarga ranting. Oke. Sehingga hadis Jabir bin Abdillah ini dianggap syubhat. Syubhat itu apa? Nggak jelas, yang seolah-olah melarang orang korban lebih dari 7 itu. Padahal kan konteksnya untuk apa? Untuk hadyu tadi, untuk korban bagi orang yang haji kan itu. Sehingga hadis Jabir bin Abdillah itu harus dipahami apa? Ketika itu Nabi kan muhsor. Muhsor itu apa? Terhalang, sehingga Nabi tidak bisa apa? Menyempurnakan ibadah hajinya. Sebagai konsekuensi harus korban untuk membayar apa? Dam tadi. Tapi kenapa kok dibawa apa? Dibawa untuk korban. Nah, sehingga bagi yang berpendapat bolehnya korban keroyokan atau korban saweran, hadis itu harus dibaca sesuai dengan proporsinya. Yang untuk hadyu ya ditempatkan untuk hadyu, yang untuk korban ya ditempatkan untuk korban, sehingga tidak boleh dikiaskan korban dengan hadyu. Bisa dipahami? Kalau kita lagi haji, kita maksimal 7 orang. Tapi kalau kita nggak haji korban, boleh lebih dari 7 orang. Ini wacana yang dibawa di dalam seminar nasional tarjih itu. Oke ya. Berikutnya Pak, kenapa kok dalil korban keroyokan itu boleh? Ada beberapa dalil ya. Yang pertama, hadis Aisyah. Nabi itu kan setiap tahunnya korban dengan 2 ekor gibas. Yang satu disembelih untuk Nabi dan keluarganya, yang satu disembelih untuk Nabi dan umatnya. Di kitab Bulughul Maram Pak, di sana disebutkan ya, ketika Nabi menyembelih itu Nabi menyebut doa bagaimana? Bismillah, Allahumma ya Allah taqabbal min Muhammad, terimalah dari Nabi Muhammad, wa ali Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad, wa min ummati Muhammad. Kambingnya berapa? Enggak, yang di sini 1 Pak. Ya meskipun riwayat yang lain menjelaskan 2 ya, tapi yang Bulughul Maram itu apa seolah-olah menjelaskan 1 kambing, meskipun di hadis yang lain itu
rinci. Kalau yang satu untuk Nabi dan keluarganya, yang satu untuk Nabi dan umatnya. Makanya di kitab Muntakol Akhbar itu yang ditulis oleh Majduddin Abu Barokat atau Ibnu Taimiyah Al-Jaddu, yaitu kakeknya Ibnu Taimiyah. Kitabnya namanya Muntakol Akhbar, disyarah oleh Imam Syaukani menjadi Nailul Autor. Di sana disebutkan di hadis Jabir ibn Abdillah, kata Jabir, "Sholaitu ma'a Rasulillah," saya sholat bersama Nabi, bersama Rasulullah, Idul Adha. Falamman sorofa, maka tatkala Nabi telah selesai sholat, utiya bikabsin, dibawakan seekor kambing kibas. Fadzabahu, Nabi menyembelih. Ketika Nabi menyembelih, yang dibaca Nabi apa? Bismillah wallahu akbar, Allahumma hadza anni wa amman lam yudhi min ummati. Allahumma ya Allah, hadza anni, korban ini dariku, wa amman, dan dari orang, lam yudhi, yang belum berkorban, min ummati, dari umatku. Ketika Nabi mengikutkan umatnya dalam berkorban. Ya, korban keroyokan itu kan diniatkan untuk orang banyak. Tadi PCM Sugiwaras, ya seluruh warga PCM Sugiwaras itu. Kenapa kok hanya dibatasi tadi 7 orang atau dalam satu keluarga yang sangat apa tadi, sempit tadi? Bisa dipahami ya? Nah ya, kesimpulan kita dari argumentasi korban keroyokan, dalil hadyu dan korban harus dibedakan. Dalil hadyu ya untuk hadyu, dalil korban ya untuk korban. Yang berikutnya, Nabi berkorban atas nama umatnya. Artinya Nabi melakukan syirkah, kongsi atau apa, patungan pahala. Maksudnya pahalanya diberikan untuk orang banyak. Kemudian yang berikutnya, korban tadi kan sunnah kifayah, mencukupi satu keluarga. Dalam konteks masyarakat modern, keluarga itu mengalami perluasan makna, sehingga tadi ada keluarga besar PCM Sugiwaras. Nah, dari 3 argumentasi ini ya, dari kajian saya memberikan catatan. Dalil yang pertama, ini nanti kita sampai kesimpulan. Dalil yang pertama, kalau hadyu sama korban harus dibedakan, karena mereka berasumsi kalau dalil pembatasan satu sapi untuk 7 orang itu hanya pakai hadis Jabir ibn Abdillah. Itu konteksnya Nabi di tahun Hudaybiyah lagi melakukan haji, sehingga korban itu hanya dikiaskan ke haji. Berarti tidak ada dalil secara khusus, dalilnya pakai kias, nggak ada dalil nas atau dalil yang berupa sunnah atau hadis. Bagaimana Pak? Betul atau enggak? Sebenarnya ya, kalau kita lihat di beberapa kitab, saya menemukan di kitab Sail al-Jarrar yang ditulis oleh Al-Imam Asy-Syaukani, ternyata di sana korban pembatasan sapi untuk 7 orang untuk korban itu memang ada dalilnya secara khusus. Hadis apa? Hadis Ibni Abbas. Ini riwayat Ahmad, Nasai, Turmudi, dan Ibnu Majah. Berarti kalau Ahmad ya ada di Musnad Ahmad, An-Nasai Sunan Nasai, Turmudi Sunan Turmudi, dan Imam Turmudi wa hasanahu, menganggap apa? Hasan. Ibnu Majah ya di kitab Ibnu Majah. Dari Ibnu Abbas di sana dikatakan, coba redaksinya perhatikan, penting ini. Kunna adalah kami, ma'ana nabi, bersama Nabi, fi safarin, dalam perjalanan. Berarti kata Ibnu Abbas, sahabat ketika itu melakukan apa? Perjalanan bersama Nabi. Fahadhara, maka datang apa al-adha, hari adha. Ketika itu Idul Adha tiba. Fadzabahna, maka kami menyembelih al-baqarata, satu sapi, an sab'atin, untuk 7 orang. Berarti ini dalil hadyu atau dalil udhiyah Pak? Udhiyah, dalil korban. Sebenarnya ada, bukan dalil pembatasan 7 orang itu bukan hanya dikiaskan, tapi ada
dalil nas secara sharih, yaitu hadis Ibnu Abbas. Tapi kenapa kok seolah-olah dikatakan tidak ada dalilnya? Kemudian di kitab Subulus Salam, syarahnya apa, Bulughul Maram, yang ditulis oleh Al-Imam As-Sun'ani, di sana sama. Karena tadi di Bulughul Maram ada hadis Jabir ibn Abdillah. Coba kita baca ya, bagaimana komentar Imam As-Sun'ani. Dalla al-haditsu ala jawazil istirak fil budnati wal baqarah. Hadis ini menunjukkan kebolehnya bersekutu untuk unta dan sapi. Wa annahuma yadziyani an sab'atin. Dan unta dan sapi, satu ekor unta dan satu ekor sapi itu mencukupi 7 orang. Maksudnya satu unta mencukupi 7 orang, satu sapi mencukupi 7 orang. Wa hadza fil hadyi. Dalil ini konteksnya apa tadi? Hadyu, apa, penyembelian orang haji. Wa yuqasu alaihi al-udhiyah, dan dikiaskan atas hadyu ini korban. Tapi coba bal itu apa? Bahkan, even, kalau bahasa Inggris even itu even. Bal bahkan itu kan lil istidrak, menyusuli kalimat sebelumnya. Bal bahkan qad warada fiha nasun, bahkan terdapat nas hadis. Fa akhrajat Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, wa Nasa'i dan Nasa'i, min hadis Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas. Dia berkata, kunna ma'a Rasulillah, kita pernah bersama Nabi, fis safari, di dalam perjalanan. Fahadu Adha, ketika itu Idul Adha tiba. Fastarokna, maka kami bersekutu fil baqarati, dalam satu sapi sab'ah, untuk 7 orang. Berarti ada dalil khusus atau enggak? Ada, tapi dalam kajian halaqah tarjih atau seminar nasional tadi, apa, fikih korban kontemporer, dibilang tidak ada nas secara khusus yang bicara tentang apa, korban. Yang ada hadyu, sehingga kalau hadyu dibatasi maksimal 7 orang, tapi kalau korban bebas, tidak harus dibatasi. Kemudian berikutnya Pak, ini kita latihan ijtihad ya. Oke, tadi Nabi apa, berkorban untuk dirinya dan untuk umatnya. Yang beli sapi siapa? Yang beli kambing siapa Pak? Atau yang punya kambing siapa? Nabi. Kemudian Nabi apa? Men-sharing pahala. Tapi kalau korban keroyokan atau sawiran, yang beli kambing siapa? Atau yang beli sapi? Kan jamaah. Kecuali kalau jenengan punya sapi 1, oh saya bagikan pahalanya untuk keluarga PCM Sugiwaras. Kalau itu kayak yang dilakukan Nabi. Masalahnya kan Nabi tidak pernah narik, wah sahabat saweran ya, urunan, nanti saya akan korban untuk kamu sekalian. Dan Nabi tidak melakukan semacam itu. Kambingnya ya kambingnya Nabi, hanya saja yang disaringkan apa Pak? Pahalanya. Kan gitu. Pemahaman hadisnya kan semacam itu. Tapi kenapa kok dibawa ke korban apa? Keroyokan atau saweran. Kemudian berikutnya, keluarga dalam konsep modern mengalami perluasan makna. Ya, kalau keluarga mengalami perluasan makna jelas Pak. Tapi kan dalam keluarga itu ada unsur pemberian nafkah. Kalau nggak dikasih nafkah, meskipun mungkin dalam satu perusahaan dapat gaji, tapi kan tidak menjamin secara totalitas. Nafkahnya bersyarat, tapi kalau keluarga dengan nafkah istri kan tanpa syarat gitu. Kalau di perusahaan kan harus bekerja dengan keluarga besar Muhammadiyah. Kalau yang kerja di sekolah dapat gaji, tapi kan harus kerja. Kalau enggak ya enggak dapat kan gitu. Nah, sehingga Pak, dari kajian saya ya, meskipun kita enggak tahu ya ke depan apakah fikih korban kontemporer yang berkaitan dengan korban keroyokan itu akan dibawa ke Monas atau enggak, tapi kemungkinan dibawa Pak.
Nah, itu terserah nanti Monas itu musyawarah nasional tarjih itu nanti menyimpulkan boleh atau tidak. Tapi yang jelas dalam kajian saya tadi ada beberapa catatan dalam pemahaman dan pendalilan. Maksudnya ada permasalahan tadi hajuda sama korban harus dibedakan. Padahal tadi ternyata ada dalil secara khusus bicara pada apa? Korban. Kemudian Nabi berkorban atas nama umatnya, tapi kan Nabi yang beli apa? Yang memiliki kambingnya. Kalau korban saweran atau keroyokan itu kan suruh urun. Kemudian keluarga dalam konsep modern mengalami perluasan makna. Padahal di zaman Nabi ada muhajirin, ada ansor. Kenapa kok muhajirin ansor nggak bikin korban secara sendirian, Pak? Itu kan sudah ada klasifikasi sosial di zaman Nabi kan, tidak hanya di zaman modern kan itu. Oke ya.